Teman-teman pernah kepikiran nggak sih? Bagaimana jika antidepresan sebenarnya cuma menutupi, masking, cuma menjadi penghilang gejala dari keadaan yang kita sebut depresi atau misalnya trauma? Pernah kepikiran gitu nggak sih? Karena nggak banyak sih, ada beberapa profesional lain, entah itu dokter ataupun terapis lain yang mengatakan ke beberapa klien yang saya temui bahwa antidepresan yang diberikan atau pengobatan yang diberikan itu cuma menutupi gejalanya saja, tidak menyelesaikan sampai akar masalahnya. Saya mau bicara jujur tentang pandangan atau asumsi tersebut. Tapi mungkin bagi beberapa orang itu akan terdengar seperti terlalu rumit. Kalau kamu ngerasa terlalu rumit kita membahas sudut pandang begitu di dalam video ini, kamu boleh skip, nggak apa-apa. Tapi bagi yang penasaran untuk melihat bagaimana ternyata sudut pandang terapis menentukan terapi yang dikerjakan dan bagaimana itu kemudian berpengaruh pada hubungannya dengan klien, simak video ini yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor, keserimpet. Saya membuat video ini sebenarnya karena habis nonton reviewer tech Wisnu Kumoro. Dia bikin video yang natural saja, apa adanya. Ya, apa adanya aja. Pengen buat ya buat, akhirnya saya buat video ini. Karena tadi saya nggak pengen buat video ini, saya pikir, ngapain sih bahas kayak gini, nanti nyinggung orang lain, nanti ngebuat orang lain nggak enak, nanti kayaknya nyerang profesi tertentu. Bodoh amat. Saya mau ngobrol ya saya ngobrol. Saya tidak berniat menyerang karena saya memang niatnya ngobrol. Tidak sekali atau dua kali klien yang datang ke saya dan saya bantu dengan antidepresan kemudian diberikan statement-statement seperti opening video tadi, bahwa antidepresan itu nggak menyembuhkan atau treatment yang diberikan itu cuma menutupi gejala, tidak menyelesaikan sampai akar masalah. Ini nggak sekali dua kali, sering banget. Nggak jarang itu datang dari teman-teman sejawat lain. Lucu ya? Lucu banget sebenarnya. Dari dokter lain, bukan psikiater. Kalau psikiater biasanya komentarnya tidak menggunakan kata akar masalah. Perhatiin ya, jarang psikiater ngomong pakai kata akar masalah. Sebelum kita berlanjut, kita perlu melihat bahwa bagaimana cara seseorang memandang realita itu akan sangat bergantung terhadap asumsinya terhadap realita sendiri. Dan salah satu asumsi yang banyak digunakan oleh para tenaga kesehatan atau mungkin kita sebagai masyarakat yang terpapar oleh informasi kesehatan adalah medical model. Medical model ini kurang lebih intinya sih kayak gini sih. Ada sebuah gejala, ada sebuah penyakit dari seseorang dan itu seseorang, orang, tunggal. Dan orang itu yang kita obati. Dan penyakitnya yang kita obati. Kelihatannya nggak ada masalah dari model itu ya. Tapi sebenarnya ada loh. Masalahnya gini, kalau itu penyakit, misalnya batuk, simple, dia batuk, dia sakit. Ya itu memang abnormal. Tapi kalau kita bicara soal kesehatan jiwa, definisi normal tuh rumit sekali. Apa itu normal kalau situasinya yang abnormal? Katakanlah begini, jika seseorang sangat takut keluar rumah, takut banget. Tapi ternyata memang dia tinggal di lingkungan yang di luar rumah itu unpredictable, nggak bisa ketebak. Dia seorang perempuan, keluar kapanpun bisa di sweet-sweet, yang adalah pelecehan seksual verbal. Dia seorang disabilitas misalnya, yang keluar sedikit dia bisa dibully. Sehingga perilaku yang kita sebut fobia keluar rumah atau trauma keluar rumah tidak bisa benar-benar kita sebut sebagai gejala dari gangguan kejiwaan. Karena bisa jadi itu adalah mekanisme adaptasi wajar dari pengalaman-pengalamannya yang abnormal. So perilakunya sebenarnya adalah perilaku normal, tapi situasinya yang abnormal menjadikan perilaku normal ini perlu beradaptasi. So tell me, what is normal? Kalau situasinya kayak gitu, apa itu normal? Atau katakanlah anak yang marah sama orang tuanya. Gitu, itu masuk dalam gejala misalnya gangguan conduct disorder. Itu adalah salah satu gangguan kejiwaan, conduct disorder. Jadi bagaimana jika orang tuanya begitu abainya? Atau orang tuanya misalnya begitu kerasnya, kasarnya. Sehingga anak belajar dalam proses perkembangannya lalu menyerang. Apakah kita bisa menyebut kekerasan yang dilakukan anak atau penyerangan atau pembangkangan yang dilakukan anak adalah simptom? Atau itu adalah mekanisme adaptasi wajar dari lingkungan yang abnormal? So, ketika kita melihatnya dalam sudut pandang seperti ini, medical model has failed us. Cara pandang bahwa individu yang sakit perlu diobati itu gagal total dalam menangani masalah kejiwaan. Karena kenyataannya realita lebih kompleks dan artinya yang perlu ditangani bukan sekedar ini individu yang sakit dan dia perlu disembuhkan. Nggak gitu lagi. Tapi lebih kepada apa yang terjadi di dalam hidup seseorang yang kemudian menjadikannya bertindak, bereaksi, merasakan seperti itu yang perlu dipahami,
konteksnya dengan spesifik dan jelas, sehingga kita bisa melakukan intervensi di sini. Ketika saya belajar dalam tema trauma, guru-guru saya sering banget ngomong kayak gini. Sering banget. Every behavior is make sense in the context. Our job is to understand the context. Terjemahannya, semua perilaku itu masuk akal di dalam konteksnya. Tugas kita adalah ngerti konteksnya. Seringkali ini yang agak miss di medical model tadi, di secara sudut pandang seseorang melihat penyakit. Kita ngelihatnya personal, orang. Kita nggak ngelihat sistemik, kita nggak ngelihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku, bagaimana kemudian aspek-aspek sosial dalam masyarakat mempengaruhi perilaku. Kita nggak ngelihat itu, kita ngelihatnya orang. Kalau ada satu orang yang perilakunya berbeda atau perasaannya berbeda, dia salah. Bagaimana jika tidak? Mungkin ada yang kayak gitu, by the way. Ada maksudnya, ya ada penyakit-penyakit tertentu yang terlepas dari konteks-konteks. Budaya-budaya yang ribet-ribet tadi, mostly karena genetics misalnya. Ya ada juga. Tapi nggak bisa bohong kalau di konteks gangguan kejiwaan. Sekalipun ini awal mulanya adalah masalah genetik, kemudian interaksi dengan lingkungan dan budaya dan macam-macam interaksi di luar itu akan sangat mempengaruhi individu ini bereaksi. Dan ini artinya konteksnya jauh lebih berbeda dan rumit ketimbang kita melihat masalah fisik. Walaupun masalah fisik saja sebenarnya sudah rumit. Nah, itu yang pertama, medical model has failed us. Yang kedua, salah satu asumsi yang sering dilemparkan adalah ini nggak menyelesaikan masalah dari akarnya, alam bawah sadarnya. Kemudian biasanya yang dikerjakan adalah hipnoterapi. Ya biar nggak nyerang teman-teman hipnoterapis. Ini saya lagi pakai pin National Guild of Hypnotists. Ini pin dari salah satu lembaga hipnosis yang paling besar di US. Saya tergabung sebagai salah satu anggota. I'm also doing hypnosis in my practice. Saya kadang melakukan hipnosis di ruang praktek saya, jarang. Saya hanya memilih berdasarkan indikasi saja. Kalau nggak indikasi, menurut saya nggak usah dilakuin, ngapain? So, saya nggak against, saya nggak menentang hipnosis. Saya melakukan hipnosis. Sejak 2007 bahkan saya belajar hipnosis. 15 tahun yang lalu, lama banget. Jadi sampai mana? Oh iya, akar masalah. Banyak orang yang berasumsi bahwa masalah kejiwaan tuh konteksnya selalu kayak gitu. Konteksnya selalu ini ada gejala yang muncul, terus di bawah sadarnya ada akar masalahnya gitu. Sebutan dari konsep ini selain teori bawah sadar, sebutannya adalah psychological push theory atau teori nanah psikologis. Kenapa disebut nanah? Karena kita nganggapnya konsepnya kayak nanah. Dari luar mungkin nggak terlalu kelihatan, di dalamnya ada sesuatu. Apa yang perlu dilakukan? Robek, buka nanahnya, bersihin, tutup, selesai masalah. Gitu ya kesannya. Pada banyak kasus, nggak tahu sih banyak atau nggak, beberapa kasus yang jelas. Konsep psychological push theory ini cukup menjelaskan dan membantu pemulihan. Bahkan beberapa pemulihannya rapid aja gitu, cepet aja. Ada hal-hal memang yang terjadi di bawah sadar yang mungkin secara saat ini tidak kita sadari dan itu perlu diangkat dan itu perlu diselesaikan sehingga kemudian keadaan relatif membaik. Benar. Tapi bukan satu-satunya kebenaran. Karena kalau sudut pandangnya seperti itu, misalnya gejala saat ini muncul karena adanya permasalahan bawah sadar, maka secara implisit kita mau bilang kayak gini. Ketika masih ada gejala yang muncul di saat ini, artinya masih ada masalah di bawah sadar, masih ada akar masalah yang belum selesai. Sehingga kebanyakan orang ketika sudut pandangnya seperti itu akan terus-menerus mencari apa akar masalahnya. Padahal emang nggak ada. Nggak semua begitu konsepnya. Kadang akar masalahnya adalah pikiran kita yang sibuk mencari akar masalah. Akhirnya cocok logi kemana-mana, ribet, masalah makin besar. Bisa aja justru begitu. Salah satu kelemahan dari psychological push theory adalah in many context, dalam banyak hal, realita jauh lebih kompleks daripada penyederhanaan tadi. Tidak semua pun masalah berasal dari bawah sadar dan masa lalu. Kadang di depan mata tapi kita denial. Oh, saya pernah mendapatkan kekerasan waktu kecil. Saat ini saya mendapatkan kekerasan serupa saat dewasa. Maka agar saya bisa memaafkan pasangan saya yang saat ini masih bersama dengan saya harus dihipnoterapi ke masa lalu untuk memaafkan masa kecil. Tidak, kisanak. Bagaimana jika kita teringat masa kecil tadi, akibat kita denial terhadap realita kita saat dewasa bahwa kita mengalami kekerasan saat dewasa? Bagaimana jika itu bukan kita kembali ke masa lalu dan menyelesaikan masa lalu, tapi selesaikan masa kininya? Gimana kalau kayak gitu? Tidak semua tentang bawah sadar. Betul, ada hal-hal yang perlu diselesaikan di nir sadar.
Tapi kalau kamu bisa menyebutkan itu, artinya kamu sadar. Dan itu perlu diperbaiki. Asumsi bahwa ketika gejala masih ada, maka ada di bawah sadar yang juga masih perlu diperbaiki, itu pun menurut saya oversimplifikasi. Kita menyederhanakan sesuatu yang kompleks, rumit, yaitu hidup manusia di dalam sebuah konsep yang terlalu sederhana. Pada banyak hal, itu nggak akan nyambung. Pada banyak hal bahkan itu mungkin akan menyakiti klien, karena klien nggak akan merasa dipahami. Klien akan merasa realitanya dikecilkan, pengalamannya dikecilkan, kita terlalu cepat ngambil kesimpulan. Mungkin kita akan dianggap seperti atlet melompat, karena suka melompat pada kesimpulan yang nggak nyambung. Sebuah realita yang kompleks kadang tidak bisa disederhanakan dalam teori yang sederhana. Kadang kita memang butuh kompleksitasnya. Dan itu yang mungkin butuh ditelusur. Dan itu kenapa mungkin wawancara mengambil banyak waktu, konseling mengambil panjang waktu yang terus-menerus bergulir untuk kita mengidentifikasi. Dan mungkin itu juga butuh banyak teknik di dalam sebuah proses konseling. Nggak cukup satu pendekatan saja, nggak cukup hipnosis saja, atau terapi misalnya kognitif saja, itu doang gitu. Nggak cukup. Ada banyak kompleksitas yang perlu dipahami di dalam ruang konseling, yang nggak cukup kita pahami dengan satu atau dua konsep saja. Itu kenapa mental health professional itu sekolahnya lama. Dan ngomongin spesifik yang ngomongin mental health, ya cuma ngomongin mental health. Nggak bisa kita ngomongin bagian penyakit lain gitu misalnya, terus tiba-tiba dalam beberapa saat saja kita belajar mental health terus ngerasa bisa gitu. Itu nggak bisa. Nggak nyambung pasti. Sudut pandangnya akan kurang. Dan sudut pandang yang kurang akan berpengaruh pada bagaimana kita berinteraksi dengan klien. Dan itu signifikan sekali nanti bedanya. Dalam konteks ini, medical model has failed us. Medical model gagal memahami manusia secara keutuhannya. Teori bawah sadar mungkin tetap teori yang baik. Saya menghargai teori itu. I often use it. Tapi tidak sepenuhnya bisa menggambarkan realita. Ada banyak mekanisme kompleksitas yang terjadi di dalam keadaan katakanlah depresi atau gangguan kejiwaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam dua konsep ini. Gak bisa. Dan itu nggak apa-apa. Karena semua teori, semua konsep punya keterbatasannya, dan itu wajar. Yang menjadi masalah adalah jika seorang praktisi tidak menyadari keterbatasan dari teori-teori yang dia gunakan dan memaksakannya pada kebanyakan klien. Itu masalah. Atau kita sebagai klien nggak sadar bahwa ada banyak sekali opsi. Selain beberapa opsi yang disebutkan secara terkenal. Ada banyak sekali opsi. Dan dari pembicaraan ini kita bisa melihat apakah konseling ataupun minum obat antidepresan itu cuma menutupi gejala depresi. Jawabannya tentu tidak. Kalau dilihat dari sudut pandang medical model yang kayak tadi atau teori bawah sadar yang kayak tadi, mungkin antidepresan kesannya cuma menutupi gejala depresi. Tapi dari konteks yang lain, enggak. Karena penggunaan antidepresan, terutama jika dibarengi dengan konseling, kita nggak bisa menyebut itu sebagai menutupi gejala depresi karena memang ditujukan untuk depresi, untuk memperbaiki keadaan. Yang kadang, opsi dari pengobatan itu ada 3. Yang pertama, gejala hilang semuanya. Yang kedua, gejala hilang sebagian. Atau yang ketiga, kita perlu belajar bersahabat dengan gejala karena dia tetap ada di sana. Kan gitu ya? Seringkali kebanyakan orang, termasuk kebanyakan praktisi, inginnya cuma nomor 1. Nggak bisa menoleransi kalau bukan nomor 1. Dikejar, terus kita mengejar kesempurnaan. Yang kadang luput dari perhatian adalah apa itu sempurna? Apa itu sembuh? Apa? Bisakah kita benar-benar sembuh? Karena apa itu benar-benar sembuh? Apa itu normal? Di tengah dunia yang abnormal. Ngerasa nggak sih dunia di sekitar abnormal? Apa itu normal di tengah lingkungan yang nggak accepting, nggak nerima? Di tengah masyarakat yang masih eksklusif, nggak inklusif, nggak menerima banyak orang gitu, cuma yang mau sesuai dengan saya saja yang diterima, sesuai dengan suku saya, sesuai dengan agama saya, sesuai dengan preferensi saya gitu, nggak inklusif, eksklusif, sesuai dengan kesayaan. Di tengah masyarakat seperti itu, apa itu normal? Gak jelas. Maka selalu ada gejala-gejala kejiwaan yang mungkin akan muncul karena situasi kita yang abnormal, bukan kitanya yang abnormal. Dan jika konteksnya seperti itu, kita nggak bisa menyebut pengobatan atau konseling sebagai hanya menutupi gejala saja. Tapi mungkin lebih tepat sebagai kita membangun kesadaran di bagian-bagian mana kita perlu beradaptasi dengan cara berbeda, dengan cara yang lebih sustainable, bisa dipertahankan jangka panjang, atau acceptable, bisa diterima. Mungkin fungsinya nanti ke sana. Nggak sekedar menghilangkan gejala, tidur. Gitu. Nggak gitu. Sama sekali enggak. Itu sih 3 poin yang mau saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa ditangkap dengan baik, dipahami, karena saya aja nggak paham barusan saya ngomong apa. Saya mau ikut-ikutan Wisnu Kumoro. Terima kasih atas inspirasinya, pokoknya ngomong. Demikian dari saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Bye-bye.